Haleluya. Memang Yesus mati, saudaraku, disalibkan untuk menebus manusia berdosa. Tetapi pada hari yang ketiga dia Bangkit. ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Amin. Ya, Yesus hidup. Bilang kira-kira saudara, Yesus hidup. Yesus hidup. Tidak selamanya dia mati. Katakan amin. Amin. Saudara juga yang ada di tempat ini, jangan selamanya mati. Amin. Imannya jangan selamanya mati. Amin. Ya, pengharapannya jangan selamanya mati. Amin. Ya, jangan tetap tinggal dalam dosa. Tapi marilah sama seperti Yesus bangkit, kita pun bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini luar biasa. Ya. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, marilah kita setia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia memikul salib setiap hari. Bilang kira-kira saudara, mari kita pikul salib. Mari kita sangkal diri tiap-tiap hari. Amin Bapak Saudara. Amin. Ya, Tuhan telah melakukan bagiannya 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagian kita. Bilang kira-kira saudara, sekarang bagianmu. Amin Bapak Saudara. Ya. Masih ingat ke saudara ketika Yesus ini mau disiksa, ya. Dia itu menjadi tontonan bagi banyak orang. Ada yang mengatakan salibkan dia, bunuh dia, katanya kan? Betul atau tidak? Ya. Hajar dia, nggak boleh dia lama lagi hidup, nggak pantas dia hidup. Masa dia mengaku raja? Masa dia mengaku dia anak Allah? Salibkan dia. Ya. Pilatus tahu saudaraku Yesus ini orang benar. Amin saudaraku. Tahu dia. Tapi dia lebih melihat orang. Dia takut kepada orang banyak. Amin saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Ya Yesus disalibkan. Dan tahu saudara, ketika Yesus ini saudaraku disiksa, ya, bukan hanya dunia yang mempertontonkan, tetapi malaikat di sorga telah mempertontonkan Yesus. Amin saudaraku. Di sorga malaikat Tuhan melihat bagaimana saudaraku kematian Yesus, siksaan Yesus adalah bukti kemenangan Yesus akan bangkit. Amin saudaraku. Ya. Dia telah melihat kemenangan Yesus. Begitu juga dengan kita. Ketika kita hidup dalam memikul salib dalam dunia ini, kita tetap ikut Yesus sungguh-sungguh. Kita ikut Yesus dengan setia walaupun orang mengejek kita. Walaupun orang berkata, ngapain kau ikut Tuhan kau? Macam gak ada aja kerjaanmu lagi. Tetapi ikut Yesus. Amin saudaraku. Ya. Ada aniaya. Bilang kira-kira saudara, ada aniaya. Tapi sesungguhnya Tuhan, bahkan malaikat Tuhan juga telah melihat kemenangan kita. Amin Bapak Saudara. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya. Kita buka dulu saudaraku, ya. Lukas 9 ayat 23. Semua sudah dapat? Amin. 1, 2, 3 ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Haleluya. Ya. Haleluya. Dia harus menyangkal dirinya setiap hari dan mengikut aku setiap hari. Ya. Jadi harus pikul salib. Bilang dulu kira-kira saudara pikul salib. Salib. Sudah pikul salib ya kau bilang. Amin. Amin. Ya, pikul salib. Pikul salib ini banyak. Ya, baca Alkitab tiap-tiap hari.
Berdoa tiap-tiap hari. Haleluya. Walaupun kita rasanya ngantuk, tapi kita pikul salib. Walaupun ngantuk kali pikul salib. Ya. Kira-kira masih ngantuk kali, taruh es batu itu, saudaraku. Amin. Ya. Supaya nggak ngantuk. Itu namanya pikul salib. Tapi kalau nggak mau pikul salib, pagi-pagi itu dia bangun, saudaraku sudah bangun tapi tidur lagi, nggak mau berdoa. Itu namanya kedagingan. Bilang kira-kira jangan kedagingan. Bilang. Haleluya, kedagingan. Ya. Orang-orang kedagingan itu nggak bisa terangkat loh. Kan betul atau tidak? Kan sudah kita dengar kemarin kan? Orang-orang yang menyangkal diri itu akan terangkat. Ya. Tapi orang-orang yang saudaraku yang kedagingan, mengikuti kehendak dagingnya, nggak terangkat itu. Makanya pikul salib. Bilang kiri saudara, pikul salib. Pikul salib. Amin, Bapak Saudara. Oke. Ya. Selanjutnya saudaraku, Petrus ikut Yesus. Nah, ini ada beberapa hal yang berbeda di sini kita boleh belajar ya. Petrus itu ikut Yesus ketika ada aniaya. Ketika ada aniaya, dengar baik-baik ya, Petrus ikut Yesus, ketika ada aniaya, dia ikuti kemauan sendiri. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Petrus, saudaraku, dia ikut Yesus. Ya. Tapi ketika ada aniaya, Yesus mau disalibkan. Yesus mau dibunuh dan ditangkap. Ditanya dia, kau kan kawannya Yesus, katanya kan? Kau kan selalu bersama dengan Yesus. Dia berkata, enggak kenal aku sama dia, katanya. Mengikuti kemauan diri sendiri. Karena takut. Ditanya lagi, yang satu lagi datang lagi, kau kan kawannya Yesus. Enggak kenal aku dia. Yang ketiga kali ditanya lagi, dia gak kenal aku sama dia kok. Sumpah aku gak kenal, katanya. Menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Ya, tetapi apa yang menjadi saudaraku pelajaran bagi kita? Tetapi kemudian dia bertobat dan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Itu Petrus. Ya, itu sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi Judas berbeda. Judas Iskariot dia ikut Yesus karena ada maunya. Ada maunya. Bilang dulu ke saudara, jangan ada maunya. Awas. Haleluya Bapak Saudara. Jangan saudaraku seperti ada udang di balik batu. Ya. Aku mau ikut Yesus. Ya supaya begini-begini. Memang oke, gak apa-apa. Ya. Tapi biarlah karena memang hati kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin Bapak Saudara. Karena memang kita betul-betul mengasihi Tuhan. Karena betul-betul Yesus telah mati bagi kita. Dia berkorban bagi kita. Dan kita pun harus layak berkorban bagi Tuhan. Katakan amin. Ya. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, Judas ini ada maunya. Sehingga saudaraku terbukti, saudaraku, bagaimana Judas ini sering mencuri uang kas. Begitu dikatakan amin. Ya. Itu ada maunya. Lalu di kemudian hari saudaraku dia menjual Yesus dengan 3 keping perak. Dijual Yesus. Inilah tandanya ya. Inilah Yesus, orang yang nanti tangkaplah, diciumnya Yesus, katanya. Lalu Yesus pun ditangkap. Tapi yang berbeda saudaraku, Petrus dengan Judas Iskariot. Petrus ini menyesal di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini orang berdosa Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku telah menyangkal kau Tuhan. Dia bertobat. Sehingga saudaraku, bukti pertobatannya nampak dia menghasilkan buah. Dia berkhotbah langsung 3.000 jiwa bertobat. Saudaraku yang dikasih Tuhan dalam nama Yesus. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini.
Bukti kita adalah menyesal akan semua dosa kita kepada Tuhan. Bukti kita adalah menyesal kita yang berdosa sekarang diampuni Tuhan. Harus ada pembuktian. Yang mengerti katakan amin. Ya, jangan kita katakan pada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Lalu ditanya, sudah kau baca Alkitab? Belum. Wah. Dengan seenaknya aja berjanji seperti itu. Sudah berdoanya kau? Belum. Wah. Jangan macam-macam, cukup satu macam, bilang kira-kira saudara. Amin. Ya. Harus ada pembuktian. Ya. Ya, kami selalu diajari saudaraku kepala sidang pusat, ya. Kalau laki-laki saudaraku ya suka kepada perempuan, harus ada buktinya. Tidak boleh hanya salah-salah berkata I love you. Memangnya I love you bisa makan? Bisa kenyang dibuat itu? Itu sementara itu. Yang mengerti katakan amin. Ya, anak-anak muda supaya tahu, gadis-gadis tempat ini supaya tahu juga. Haleluya. Harus ada bukti. Jangan cepat mau gampang dirayu oleh laki-laki. Haleluya. Haleluya. Harus ada bukti. Lihat dia. Ya. Apakah dia mengasihi Tuhan? Apakah dia bertanggung jawab? Lihat. Yang mengerti katakan amin. Itulah saudaraku pribadi Petrus. Dia bertobat, dia menyesal di hadapan Tuhan, dan Tuhan memakai Petrus dengan luar biasa. Amin. Ya. Apa yang terjadi di kemudian hari kematian Petrus saudaraku ya? Kalau kita bisa lihat di internet ataupun kita baca ya, memang tidak dituliskan di Alkitab, tapi kematian Petrus, tahu nggak saudara? Dia berkata begini kepada ya Raja Kaisar pada waktu itu, aku mau mati bersama dengan Yesus. Tapi satu hal yang ku minta, yang ku mohon, jangan buat aku mati seperti Yesus. Aku tidak layak mati seperti Yesus. Kalau aku mau mati, buatlah kakiku di atas dan tanganku di bawah. Biarlah begitu kematianku. Yang mengerti katakan amin. Jadi Petrus ini membuktikan bahwasannya dia telah mengenal kasih Tuhan. Dia telah bertobat dan dia menjadi saksi Tuhan hingga pada kematiannya. Katakan amin. Ya, begitu kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Buktikan kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Kalau dari pihak Tuhan kita tanya, Tuhan, apakah Tuhan mengasihi kita? Iya. Betul atau tidak? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis ceramahnya selalu baru setiap hari. Yohanes 3:16 tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari pihak Tuhan betul, ya dan pasti, ya dan amin. Dia mengasihi kita semua. Sekarang dari pihak kita, saya mau bertanya, apakah kita mengasihi Tuhan? Haleluya. Buktikan. Bilang dulu sekali lagi, teguhkan dia. Buktikan. Haleluya. Ya. Jadi Judas ikut, ini tadi Petrus, sekarang Judas. Judas ini ikut Tuhan, tetapi karena ada maunya. Sehingga pada waktu dia jual Yesus, dia menyesal tapi tidak bertobat, sehingga akhirnya dia bunuh diri. Ini perbedaan daripada Judas. Kita buka dulu Matius 27 4-5. Semua sudah dapat? Oke, sama-sama kita baca dulu Matius 27 4-5. 1, 2, 3 ya. Dan berkata, aku telah berdosa akan menyerahkan darah
mereka, maka orang berserangkan yang itu urusanmu sendiri. Maka ia mengenakan pakaian itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Haleluya. Judas memang menyesal. Aku telah menyesal memperbuat hal ini. Aku telah menyesal menyerahkan Yesus. Aku telah menyesal telah menjual Yesus. Tapi dia tidak bertobat, bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di tempat ini harus ada penyesalan. Oke, menyesal, tapi bertobat. Kalau selama ini saudaraku kita tidak patuh kepada Tuhan, mari menjadi orang-orang yang patuh. Amin. Kalau selama ini saudaraku kita kurang mengasihi Tuhan, sekarang mari menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Jangan tidak bertobat. Bilang kiri ke saudara, jangan tidak bertobat. Haleluya. Jangan tidak bertobat. Maka setiap hari perlu kita berkata kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Supaya apa? Kita menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan terus menerus. Setiap hari kita selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya anak-anak muda. Anak-anak muda. Buktikan. Milikilah saudaraku juga seperti imannya Sadrak. Ini luar biasa. Kadang-kadang kan seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini kan rela mati untuk mempertaruhkan imannya dengan tidak mau mengikut arus dunia. Ini luar biasa. Kadang-kadang kita seperti itu. Betul atau tidak? Gak terjadi kepada kita seperti yang kita inginkan, lalu kita ragu kepada Yesus. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan imannya kepada Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, marilah kita memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Amin. Apa katanya saudaraku kepada raja pada waktu itu? Raja mengatakan, siapa yang tidak menyembah sembahan yang telah kubuat, mereka harus dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Haleluya. Dibunyikan saudaraku seruling, dibunyikan terompet. Semua dari segala bangsa, semua dari segala suku, semuanya menyembah sembahan yang telah dibuat oleh raja pada waktu itu. Itu kan berhala. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lalu raja heran melihatnya, dia sangat marah. Ada orang memberitahukan, raja, ini kan perintah raja, siapa yang tidak menyembah berhala yang telah raja buat? Mereka itu kan harus dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.